Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang konformasi molekul. Ya, materi konformasi molekul ini masih satu subbab dengan stereokimia karena masih membahas tentang molekul 3 dimensi, teman-teman. Ya, jadi di sini kita membahas molekul 3 dimensi. Nah, dalam rantai terbuka, gugus-gugus yang terikat oleh ikatan sigma itu dapat berotasi atau berputar. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ikatan sigma ini ya, ikatan tunggal itu bisa berotasi. Jadi atom karbonnya itu bisa berputar ya, bisa berputar gitu. Nah, molekul dapat memiliki banyak penataan posisi ketika dia berputar tadi itu. Konformasi itu apa sih? Konformasi itu penataan ruang, ya, penataan posisi-posisi atom-atom yang terikat ini. Atom, misalnya di sini ada atom H, atom H, atom H. Nah, itu bisa aja dia berpindah posisi. Atom H yang di sini pindah di sini gitu. Dan seterusnya. Kalau misalnya di sini ada metil, misalnya ada gugus metil CH3, ya, di sini H, di sini H. Nah, ini bisa pindah di sini gugus metilnya akibat dari rotasi ikatan sigma. Oke, yang pertama itu ada proyeksi Newman. Nah, proyeksi Newman ini dia dilihat dari depan, ya, 3 dimensi ya. Ini dari samping. Nah, kalau proyeksi Newman dia dilihat dari depan. Nah, yang bulat ini itu mempresentasikan dua atom karbon C. Dua atom karbon C. Ya, sebenarnya di sini ada dua karbon ini, di depan dan di belakang. Ini dari samping. Nah, kalau dilihat dari depan seperti ini dan digambarkan proyeksi Newman-nya seperti ini. Nanti di UAS biasanya akan soalnya tuh tidak jauh beda, kan? Gambarkan proyeksi Newman dari senyawa. Nah, senyawanya bisa berubah-ubah. Nah, tinggal nanti kita tentukan yang mana yang dihadap depan itu memungkinkan untuk dihadapkan dari depan gitu. Nah, ini dia proyeksi Newman. Nah, ternyata di konformasi Newman itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu konformasi eclipse dan konformasi goyang atau staggered. Nah, konformasi eclipse dia tuh dari depan, atom-atomnya itu dia berhadapan. Gugus atom H dengan H, misalnya di sini ada hidrogen dan hidrogen, dia berhadapan ya. Begitu juga di sini misalnya ada gugus metil, di sini ada gugus metil, dia berhadapan. Nah, bedanya dengan staggered, gimana? Nah, kalau staggered gini, dia tidak berhadapan, dia digoyang gitu, tidak ketemu dia satu sama lainnya. Nah, kalau ini dia bertemu satu sama lain. Kalau digambarkan yang eclipse ini dia seperti ini gambarnya. Tinggal ini hidrogennya kita ganti aja substituennya apa. Misalnya bromin atau klorin atau etil atau metil, ini bisa diganti-ganti disesuai senyawanya. Yang jelas bulatan ini dia mengandung dua karbon ya. Ini kan dua karbon nih, dua karbon, nggak lebih ya. Jadi ini hanya menggambarkan dua karbon saja dari depan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada tiga karbon, satu dua tiga gitu kan. Nah, tetap dua di sini, kemudian karbon yang ketiganya tuh di sini, kita taruh metil di sini ya. Kalau kita taruh metil yang di belakang sini kan juga tiga kan karbonnya, satu dua tiga, iya enggak? Iya, udah paham ya. Eclipse, ingat eclipse itu seperti gerhana ya, kan dia saling menutupi. Kalau staggered goyang, ini gambar staggered seperti ini. Proyeksi Newman, gambarkan proyeksi Newman, staggered dan eclipse. Sudah bisa berarti ya gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, ternyata konformasi goyang atau staggered itu lebih stabil dibandingkan konformasi eclipse. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat gambarnya ya. Ini diagram energinya. Mungkin kita pakai gambar ini aja ya. Oke. Kita tahu bahwa setiap atom itu kan memiliki elektron. Ini atom hidrogen misalnya, dia punya elektron kan? Ini juga punya elektron kan? Nah, ternyata konformasi staggered ini dia lebih stabil karena apa?
Karena dia tidak bertemu antara elektron dengan elektron, antara gugus atom dengan gugus atomnya. Ya kan? Lihat ini. Dia saling tidak bertemu, dia goyang lah ibaratnya. Nah, sehingga gaya tolak menolaknya itu antara elektron yang di sini sama elektron di sini itu kecil. Gaya tolak menolaknya kecil sehingga dia lebih stabil. Ya kan? Beda dengan eclipse. Kalau eclipse dia tuh saling berhadapan nih, saling berhadapan satu sama lain. Nah, ini nih yang membuat dia tidak stabil ya, ini gara-gara berhadapan ini. Jadi tolak menolak antara elektron yang ada di gugus ini dengan elektron yang ada di gugus di belakangnya ya. Antara ini dengan ini dia saling berhadapan sehingga tolak menolak dia. Gampangnya kayak gini deh. Kalau ada laki-laki sama laki-laki kan bawaannya berantem tuh. Kalau ada cewek sama cewek juga ya bawaannya juga menggosip ya, mungkin ya, maaf atau ya nggak akur gitu. Beda kalau cewek sama cowok kan ya lebih tentram gitu, so sweet, lebih so sweet gitu ya gitu. Ini dia seperti ingin berantem aja bawaannya itu, karena kan tolak menolak kan, negatif dengan negatif. Jadi sudah bisa menjawab ya kenapa konformasi goyang itu lebih stabil daripada eclipse, karena dia berhadapan, tolakannya itu maksimum sehingga dia tidak stabil yang eclipse. Oke, lanjut. Nah, ini awan elektronnya tadi. Nah, ini teman-teman diagram orbitalnya. Diagram orbital maksudnya diagram energinya. Yang staggered, yang goyang itu lebih ringan, lebih rendah energinya teman-teman dibandingkan yang eclipse. Yang eclipse ini energinya lebih tinggi. Artinya apa? Energi lebih tinggi kan tolakannya besar tuh. Tolakannya besar, elektron dengan elektron nih, merah dengan merah ketemu. Maka inilah yang membuat dia energinya tinggi, tidak stabil. Nah, jadi perlu dicatat teman-teman ya. Kalau energinya tinggi itu tidak stabil. Kalau energinya rendah itu stabil. Siapa yang energinya rendah? Ya, konformasi staggered ya. Karena dia kan tidak bertemu satu sama lainnya. Energinya rendah. Begitu ya teman-teman ya. Lihat nih, bertemu hijau dengan hijau. Nah, kemudian ini juga sama kan gugusnya, saling tolak menolak ya. Oke, nanti ini PPT-nya saya kasih ya sama teman-teman. Nah, tadi kan dua etana. Bagaimana kalau butana? Ada 4 dia. 1, 2, 3, 4. Loh, bagaimana? Padahal kan ini kan cuma 2 saja. Di bulatan ini kan mengandung 2 karbon saja ini. Lurus ke belakang. 1, 2. Ternyata bisa, yaitu gugus H tadi itu kita ganti dengan metil, teman-teman. Nah, ini kan sekarang ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Iya enggak? Iya. Nah, ini ternyata membentuk 2 konformasi, teman-teman. Ini kan staggered kan, ini kan saling tidak bertemu kan satu sama lain kan. Nah, ini juga staggered, ini juga staggered. Tapi bedanya teman-teman, di sini beda kan, di sini CH3-nya itu lebih dekat, sedangkan di sini berjauhan atas dengan bawah gitu. Lebih berjauhan lah ibaratnya. Kalau ini kan awan elektronnya kemungkinan juga bisa bertolakan tapi kecil ya. Kemungkinan kan bisa bertolakan tapi kecil. Nah, kalau ini sudah tidak mungkin terjadi tolakan karena atas sama bawah. Nah, jadi sehingga kalau ditanya kestabilannya, ini lebih stabil ya. Konformasi yang ini lebih stabil. Nah, ini namanya adalah konformasi staggered yang anti ya. Kalau ini Gauche. Nah, anti dan Gauche. Yang ini anti, teman-teman. Yang ini Gauche. Sama-sama konformasi goyang, sama-sama konformasi staggered. Cuman ada 2 jenis nih, ada 2 macam ya. Ini staggered yang Gauche, ini staggered yang anti ya. Ini kan anti nih, dia nggak mau nih atas sama bawah nih. Nah, ini ya anti. Kemudian ini yang Gauche. Nah, ternyata kalau kita urutkan ya, kalau kita putar ya, itu bisa membentuk kadang-kadang goyang, kadang-kadang eclipse, goyang, eclipse, goyang, eclipse gitu. Dia selang-seling kalau kita putar 60 derajat ya. Nah, pertama-tama dia anti nih, staggered yang anti karena dia di atas sama bawah. Kemudian kalau kita putar lagi ke sini, yang CH3-nya putar ke sini 60 derajat,
maka akan terbentuk eclipse ya, eclipse. Kemudian ketika putar lagi, nah dia akan membentuk staggered Gauche, ya kan, saling berdekatan kan, Gauche. Bedanya ini sama ini apa? Ini staggered Gauche, ini staggered anti, ya kan. Kemudian diputar lagi, nah eclipse. Nah lihat teman-teman, eclipse yang ini sama yang ini juga beda teman-teman. Kalau eclipse yang ini dia CH3 bertemu dengan H, ya kan, CH3 bertemu dengan hidrogen kan. Nah kalau ini dia bertemu, CH3 bertemu dengan CH3, artinya apa? Ini tolakannya tuh sangat besar teman-teman. Jadi diagram energinya tuh tinggi dan dia sangat-sangat tidak stabil. Ini tidak stabil banget karena kan tolak menolak nih. Ibaratnya kayak apa ya? Eh, Truk ya, truk atau tronton bertemu dengan tronton, tabrakan. Kan tolakannya sangat besar banget tuh. Ya kalau ini tolakannya kecil, walaupun terjadi tolakan, dia tolakannya tuh antara truk sama semut ya, lebay ya, semut, nyamuk lah. Dia nggak terasa itu terjadi benturan gitu. Nah yang paling stabil ini, yang paling stabil. Nanti kalau disuruh mengurutkan ya, misalnya ada soal di UAS nanti, kemungkinan soalnya tuh yang sering keluar itu urutkan ya kestabilan dari setiap konformasi ini, diurutkan. Nah ini ada diagram energinya teman-teman. Yang paling stabil ternyata staggered yang anti teman-teman. Staggered yang anti karena kan dia sudah staggered, baru dia antara substituen yang ke elektron negatifannya ini rapat ya, yang elektronnya rapat kayak elektron ini, dia berjauhan. Nah sehingga energinya rendah, nggak ada tolak menolak yang berarti gitu kan. Energi rendah berarti dia stabil. Nah staggered anti. Kemudian disusul staggered yang Gauche. Nah ini staggered yang Gauche, dia tidak bertemu satu sama lain, cuman dia di sini berdekatan antara kerapatan elektron tingginya. Di sini Gauche ini staggered yang Gauche. Nah dia lebih tinggi energinya, berarti kan dia lebih tidak stabil dibandingkan ini. Kemudian yang tidak stabil juga ini, yang seperti saya bilang tadi, ini tabrakan dengan H ya kan, tabrakan kan, truk dengan, ya udah motor deh, nggak terlalu signifikan lah tabrakannya. Beda dengan ini, wah ini truk dengan truk nih, biar gitu, luar biasa ini, energinya sangat tinggi dan sangat-sangat tidak stabil. Jadi teman-teman sudah bisa mengurutkan, berarti kalau ada pertanyaan, urutkan dari yang stabilan paling tinggi dan tidak stabil. Berarti kestabilan paling tinggi adalah staggered anti, kemudian Gauche, kemudian partly eclipse ya. Eclipse-nya itu dia sebagian aja, dan ini full eclipse, dia saling tumbukan ya energinya. Ya. Kenapa dia bisa tolak menolak? Ya karena ini ada elektronnya nih teman-teman. Ini ada H-nya ada 3, CH3. Wah, masing-masing punya elektron 1. CH3 lagi di depannya, masing-masing punya 1 elektron. Jadi kan elektronnya rapat banget, banyak banget elektron, jadi tolak menolak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah nanti teman-teman bisa kerjakan soal latihan ini, nanti kita diskusikan di WA nanti ya. Ada 2 soal tentang konformasi ya, konformasi Newman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung dengan mekanisme E1 E2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.